Halo teman-teman Rumah Kebangsaan, ketemu lagi dengan saya Erika Widyaningsih bersama dengan Ibu Dina Nurul Fitria dari Dewan Energi Nasional dalam program Arifin Panigoro Talk. Selamat menyaksikan. Terima kasih, saya Dina Nurul Fitria, anggota pemangku kepentingan unsur konsumen Dewan Energi Nasional, mendapatkan kesempatan mengisi podcast serial dari RK ini begitu. Ya, Mbak Erika, ini menarik ya. Sekarang sudah masuk bulan November, tentu semua pihak ingin mengetahui secara lengkap gitu ya, kira-kira transisi energi kita tercapai nggak sih nih gitu ya, sesuai target. Memang targetnya masih di 2025 ya Mbak ya, dan itu sifatnya di PPKN yang lama tuh maksudnya di 2014 gitu ya. Itu produk dan saat itu memang Ken ini agak ambisius targetnya gitu ya. Dicanangkan 2025 itu kita mencapai 23% per tahun. Jadi diharapkan satu tahun itu di kisaran antara 10 sampai 23%. Nah, namun karena situasi pandemi dan lain sebagainya terjadi adjustment dari sisi pembangunan ekonomi makro, target-target ekonomi makro, dan juga hubungan kita dengan negara lain terkait dengan investasi dan lain sebagainya di sektor energi, maka kami Dewan Energi Nasional itu merevisi Ken yang lama. Nah, revisi ini sekarang saat ini sedang berproses di Kementerian Sekretaris Negara untuk mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden sebagai Ketua DEN. Nah, terkait dengan progres, terakhir kami rapat kira-kira 2 minggu yang lalu, itu memang di sektor pembangkit untuk transisi energi, ini luar biasa ya effortnya PLN dalam hal ini. Kita patut apresiasi dengan segala macam persoalan dalam internal PLN untuk mencapai sustainability dan juga dari sisi finance-nya juga, dari sisi PSO-nya juga gitu ya. Ini kita luar biasa, PLN salut itu mereka bisa mencapai di kisaran 14%, Mbak. Hanya untuk PLN tuh ya, gitu kurang lebih seperti itu. Nah, belum lagi nanti Pertamina gitu ya. Pertamina kan juga ada effortnya juga untuk transisi energi, khususnya menurunkan emisi karbon. Yang membedakan kalau Pertamina itu lebih kepada carbon manajemennya. Jadi nanti karena mereka memang belum terlalu fokus untuk bauran yang sifatnya uh, apa ya terkalkulasi besar gitu ya, misal melalui biosolar itu sudah dilakukan, terus kemudian biodiesel juga dilakukan, itu udah 35%-an kurang lebih gitu ya. Nah, menurut saya itu juga upaya Pertamina patut diapresiasi ya, karena bagaimanapun sebagai BUMN, Pertamina tidak boleh atau tidak mudah untuk menaikkan harga BBM gitu ya. Nah, jadi untuk di sektor transportasi, peran Pertamina itu sudah kurang lebih capaiannya itu di sekitar 11% untuk sektor transportasi, untuk bauran energinya. Nah, sedangkan kalau untuk di kilang dan juga untuk ya kilang juga bagus ini Mbak ya, udah banyak terobosan yang memblending kilang itu dengan sumber-sumber bioenergi gitu kan ya. Nah, salah satunya dengan sawit gitu. Terus kemudian ada juga uji coba menerbangkan pesawat dengan bioaftur seperti itu juga walaupun sifatnya baru uji coba secara skala kecil untuk komersil, namun kami yakin gitu ya, dan yakin Pertamina itu bisalah menyamai posisi seperti di PLN di kisaran 14% juga. Nah, itu yang badan usaha 2 sektor energi ya Bu ya. Nah, belum lagi nanti di daerah. Nah, ini yang menarik Mbak Erika dan teman-teman Rumah Kebangsaan, daerah itu justru malah capaian itu melebihi dari target nasional. Contoh misalnya Provinsi Jawa Barat, wah itu luar biasa, bahkan sampai di angka 28% gitu. Itu terhitung di bulan September kemarin. Belum lagi Jawa Timur, juga sama di atas, pokoknya range-nya antara 20 sampai 28% di provinsi Jawa besar itulah, 4 besar itu. Nah, yang lain yang di daerah non Jawa itu juga ada seperti di Sulawesi Selatan,
bahkan yang kita duga area tambang di sana banyak ya, tapi luar biasa capaian bauran energi daerahnya itu tidak mengecewakan gitu, masih di angka sekitar 14-15%. Ya bayangan kami mungkin lebih bisa di-boost lagi gitu ya, padahal itu daerah tambang gitu Bu ya. Nah, intinya kalau untuk daerah-daerah itu bisa kita patut apresiasi mereka mampu ya melebihi target nasional seperti itu. Jadi kalau secara akumulatif misalnya tambah-tambahan seperti biasanya, ya saya optimis target di 2025 dengan PPKN yang lama itu kita tercapai. Gitu. Walaupun secara agregat sekarang masih di kisaran 14% gitu ya. Mudah-mudahan di tahun depan masih ada setahun lagi kita optimis bisa begitu. Bisa dapat. Di satu sisi ada PSO atau kewajiban pemenuhan listrik, di sisi lain ada kewajiban PLN untuk mencapai transisi energi. Nah, bagaimana itu menyeimbangkannya gitu kan ya? Oke, memang tidak bisa dipungkiri sampai saat ini tetap sumber dari PLTU batubara itu masih yang dominan. Seperti itu. Jadi PLN mengupayakan transisi energinya itu dengan sistem baterai, Mbak. Nah, baterainya itu ada 2 sistem. Ya, satu baterai untuk smoothing. Smoothing itu artinya untuk membuat situasi pembangkit itu kan pakai surya, Mbak ya. Salah satu pakai surya dan juga ada yang uap. Nah, itu tidak semuanya terbuang gitu ya. Maksudnya ada sesuatu yang bisa disimpan dengan storage-nya baterai itu dan itu nanti di smooth secara keteknikannya itu saya kurang paham ya detailnya, tapi intinya PLN sudah mengupayakan baterai smoothing-nya itu untuk menjaga stabilitas dari pasokan listrik. Jadi jangan sampai karena sudah menggunakan katakanlah sumber dari PLTS misalnya, terus karena kan PLTS kan ada intermittent sekitar 6 jam mampu untuk menyerap energi, jangan sampai di sisa yang 6 jam yang lain itu terjadi blackout gitu misalnya gitu ya. Nah, baterai itu salah satu cara untuk mengisi kekosongan itu. Artinya storage-nya itu adalah untuk mengisi waktu-waktu yang sifatnya tadi volatilitasnya tuh tinggi gitu karena kita nggak pernah bisa memaksa matahari gitu ya untuk terus bersinar gitu ya. Nah, yang bagus kan memang dari NTT gitu ya, tapi kan listrik tidak hanya di NTT, tapi kan di tempat lain juga harus terpenuhi. Nah, cara PLN adalah menggunakan teknik storage baterai smoothing. Terus satu lagi juga nih inovasinya PLN juga itu adalah dengan baterai storage BESS gitu ya. BESS itu dia betul-betul energi storage sistemnya tuh seperti layaknya power bank besar gitu ya. Nah, di setiap pembangkit tuh udah ada gitu BESS ini. Nah, kita coba bantu ya, kita dorong bantu untuk PLN supaya di setiap pembangkit yang lain juga sudah mengoptimalkan BESS ini gitu. Karena nanti sebagai juga program ini Mbak, mungkin Mbak Rika pernah dengar dedieselisasi. Jadi menggantikan pembangkit yang sifatnya diesel tadi, sumber diesel tadi menggunakan sumber-sumber EBT gitu. Dan dengan dibantu oleh BESS ini atau baterai smoothing ini seperti itu. Ternyata tuh masalahnya tuh adalah soal tarif, Mbak. Jadi tarif yang dihasilkan oleh kita anggap setiap penghasil energi tadi itu adalah sebagai IPP. IPP itu Independent Power Plant yang mereka menjual listriknya tuh ke PLN. Nah, tarif di sini memang sudah ada Perpres 112 ya yang mengatur soal tarif sumber energi dari sumber-sumber EBT gitu ya. Nah, namun harga-harga EBT ini kan tidak bisa yang sifatnya itu one fits all gitu ya. Satu harga untuk berlaku di semua itu kan nggak bisa. Kalau BBM mungkin bisa ya Mbak ya, ada satu harga BBM, walaupun memang Pertamina itu sudah maksimal ya menggunakan logistik sarana prasarananya itu punya Pertamina. Nah, sedangkan kalau IPP ini kan enggak. IPP ini kan logistik kelistrikannya kan mereka yang harus menyediakan gitu ya. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan antara sistem satu harganya Pertamina BBM dengan sistem satu harga kelistrikannya PLN. Jadi satu harganya PLN itu hanya ketika
listrik sumber tadi itu langsung masuk di jaringannya PLN. Tapi ketika memproduksi listriknya, IPP ya pakai biayanya sendiri, ibaratnya seperti itu. Nah, seringkali biaya-biaya ini ketika nanti itu dihitung dengan formulasi harga yang sesuai dengan keputusannya PLN, itu ternyata mereka sering merasa, oh ini kok masih terlalu murah gitu ya. Misal untuk tidak tertentu, karena tadi kelangkaan atau kesulitan logistik infrastrukturnya mahal biaya produksi tentang listrik itu. Tapi kalau daerah yang mudah dan relatif SDM-nya juga banyak, SDM juga ini Mbak salah satu faktor ya yang bisa menekan harga. Kalau misalnya di sana ada SDM yang mumpuni, ada operatornya, bisa 24 jam tersedia, tidak ada ibaratnya jangan sampai yang nyalain matiin turbinnya tuh hanya satu orang gitu ya. Apalagi kayak misalnya PLTMH gitu ya. Seringkali itu masalahnya itu bukan manusia tapi hewan. Karena kan PLTMH itu kan di daerah dataran tinggi. Banyak sekali ekosistemnya itu kan memang harus dirawat ya. Jadi nggak boleh ada pencemaran, nggak boleh ada penghilangan salah satu rantai makanan hewan, kan nggak boleh itu supaya menjaga air itu stabil, itu harus dijaga ekosistem secara keseluruhan. Nah, akibatnya tantangan di sana tuh kebanyakan tuh hewan gitu justru malah kayak tiba-tiba ada ular yang masuk ke dalam pipa turbin, tiba-tiba ada kucing apa segala sesuatu berantem di atas terus kemudian makan kabel kesengat gosong gitu-gitu. Nah, itu kan semua membutuhkan SDM yang paham ya ketika itu tiba-tiba ada kerusakan technical error, di jamnya kan nggak bisa memilih, namanya hewan kan kita nggak bisa ngatur aktivitas mereka gitu ya. Nah, berarti kan 24 jam. Nah, orang-orang staf lokal seperti itu tuh jarang sekali bisa ditemukan gitu. Nah, itu yang membuat akhirnya mendatangkan orang dari Jawa dengan gaji Jawa gitu ya. Padahal di situnya bukan Jawa gitu ya. Jadi upah-upah mereka pun akhirnya standar Jawa gitu ya, karena dianggap itu kan high skill. Orang lokal tuh nggak punya kemampuan soal itu. Nah, itu pun akhirnya menjadikan biaya tinggi. Nah, hal-hal seperti ini ketika masuk di tarifnya PLN sesuai dengan Perpres Presiden, itu tidak ada margin cap yang bisa agak fleksibel gitu ya untuk IPP itu bisa ya bolehlah untung sedikit walaupun tipis gitu ya misalnya gitu. Nah, walaupun PLN sudah ada solusi sih, oke, mungkin secara tarif nggak bisa cari margin yang cukup lebar gitu ya, bisa dengan misalnya REC gitu ya, dengan jadi mengklaim karbon mereka itu dalam bentuk karbon yang bisa diperdagangkan gitu. Nah, dalam hal ini PLN sebagai off-taker-nya gitu kan. Nah, cuma berkaitan dengan perdagangan karbon ini dan Undang-Undang EBT ini juga sudah mengatur, namun belum disahkan ya Undang-Undang EBT, dan di revisi PPKN yang DEN terbitkan itu juga belum selesai. Di situ kita sudah mengatur tuh soal perdagangan karbon. Nah, mestinya perdagangan karbon itu juga memperhitungkan point of origin. Nah, dari mana sih asal si karbon ini? Apakah dari IPP, apakah dari PLN murni atau apa? Nah, mungkin nanti kita perlu permen atau ketentuan yang lebih spesifik lagi yang mengatur perdagangan karbon ini. Karena apa? Karena ini bisa jadi exit strategi buat badan usaha dan juga IPP ketika mereka merasa harganya itu belum just gitu ya, just belum adil lah yang dianggap dari sisi operasional misalnya. Nah, mereka punya exit strategi untuk perdagangan karbon ini gitu. Jadi bisa mendapatkan cuannya lah itu dari situ gitu ya, sehingga bisa mengkompensate biaya-biaya ketika mereka menghasilkan listrik. Menarik ini, betul sekali beberapa daerah itu mempertanyakan juga ya ketika kami sudah melampaui target nasional untuk transisi energi, terus kami dapat apa gitu kan, maksudnya ibaratnya rewardnya apa nih gitu. Kalau anak kecil kan kalau naik kelas rapotnya bagus kan dapat hadiah gitu ya. Nah, ini mereka udah melampaui target, apa hadiahnya gitu ya. Nah, kemarin kira-kira 2 hari yang lalu kami diskusi dengan Bappenas Mbak soal ini. Nah, ternyata Bappenas itu udah punya terobosan, mudah-mudahan terlaksana di tahun depan ya Mbak ya. Kan udah ada undang-undang RPJP Bappenas itu tentang transisi energi sudah masuk di dalamnya gitu kan ya. Nah, kenapa saya
apresiasi dengan Bappenas atas hal ini. Mereka sudah punya rancangan DAK, ya, dana alokasi khusus per wilayah, terutama wilayah-wilayah yang bauran energinya itu sudah tinggi capaiannya, gitu ya Mbak ya. Walaupun kita juga akhirnya Jawa lagi gitu ya, karena yang tinggi itu ya di Jawa, kecuali tadi ada beberapa juga di Sulawesi gitu ya. Nah, namun demikian ini diharapkan sebagai insentif lah, sebagai daya tarik daerah lain untuk memacu nih, supaya enak ya kalau kita targetnya tercapai, kita dapat dana alokasi khusus yang berbeda gitu ya. Nah, berbedanya gimana itu Bappenas lagi menghitung formulanya. Nah, itu salah satu insentif bagi daerah ketika nanti mereka mencapai target EBT yang minimal sama atau lebih gitu ya. Nah, itu salah satu contoh, tapi baru berlaku di tahun depan ya, mudah-mudahan. Nah, yang dekat-dekat aja, insentifnya itu adalah berupa ini, Mbak. Dan ini saya rasa udah lama terjadi juga ya. Contoh misalnya di geothermal, Mbak. Nah, salah satu site-nya Medco juga tuh di Sarula, di Sumatera Utara, itu sudah rutin memberikan bonus produksi, Mbak. Jadi kalau nggak salah itu bonus produksi itu diambil dari keuntungan perusahaan geothermal sebagai IPP maupun sebagai penghasil energi itu sendiri. Kalau nggak salah kisaran antara, nah ini tergantung keputusan di daerah ya, kan itu kan negosiasi antara perusahaan dengan pemerintah daerah. Kalau dengar kabar sih 20% Mbak dari keuntungan gitu kan, tuh lumayan ya, on top dari CSR gitu. Jadi itu benar-benar bonus produksi yang dinikmati oleh warga di mana site-nya itu berada. Tapi itu baru geothermal Mbak yang menerapkan, karena undang-undang geothermal mewajibkan memang soal itu gitu. Nah, sumber EBT yang lain, PLTS kan baru mau akan nih, belum ya. Nah, mungkin nanti kalau PLTS itu insentifnya bisa juga berupa ya nggak ada ya, belum ada. Nanti bagus nih, bisa jadi den untuk berpikir kira-kira apa nih kalau misalnya daerah katakanlah NTT ya, kan udah banyak sekali daerahnya menggunakan panel surya, terus target energi bauran energinya tercapai karena ada PLTS, dapat apa gitu kan ya. Ya, bagus Mbak. Saya belum bisa menjawab sekarang, nanti kita rumuskan kira-kira untuk sumber PLTS cocoknya apa nih insentif buat daerah. Nah, kalau mikrohidro udah ada Mbak insentifnya. Mikrohidro itu bagi hasilnya berupa listrik Mbak. Jadi nanti di kawasan itu kerjasama dengan bupati setempat ya untuk perizinannya, nanti ada share yang dikelola oleh BUMDes atau share yang dikelola oleh badan usaha milik daerah yang lain gitu ya, seperti BUMD atau BUMDes gitu. Jadi nanti pengelolaannya oleh mereka gitu. Itu insentifnya nggak langsung tapi kelembagaan gitu. Nah, kalau untuk itu mikrohidro ya. Nah, untuk yang lainnya, untuk sawit ya, sawit khususnya yang ampas sawit seperti FAME dan lain sebagainya, itu insentifnya adalah ke perusahaannya. Jadi perusahaan yang mensirkulasi sampah tadi itu menjadi energi, itu dia mendapatkan recognize dari RSPO Mbak. RSPO itu lembaga internasional untuk sustainable palm oil. Jadi kalau misalnya dia nanti mau ekspor atau mau jualan sawit ke Eropa, nah dia menggunakan sertifikat RSPO dan sudah mencantumkan bahwa limbah sawit itu tidak mencemari atau dimanfaatkan untuk yang lain. Nah, itu bagian dari penilaian mereka untuk mendapatkan rating di RSPO. Baru 4 itu yang saya tahu ya, sawit, mikrohidro, PLTS itu sifatnya nggak langsung jualan listrik ya Mbak, tapi kalau kepada masyarakat langsungnya enggak. PLTS itu menggunakan tadi BUMDes atau BUMD sebagai pengelola listriknya. Nah, terus kalau tadi geothermal, bonus produksi. Baru 4 itu yang saya tahu. Sama Mbak, di tanggal 6 kemarin kita ada rapat tentang pendanaan hijau gitu ya. Kita menghadirkan Bank Indonesia, terus kemudian menghadirkan OJK, juga menghadirkan SMI, Kementerian Keuangan dari Kedeputian Resiko, terus juga dari Bappenas. Nah, kita berkumpul semua ingin merumuskan skema terbaik lah untuk pendanaan hijau ini. Di luar dugaan, ternyata mereka tuh sudah bekerja dalam senyap, masih senyap itu artinya belum ada publikasi yang meluas, tapi ternyata mereka sudah wow banget gitu ya untuk upayanya. Contoh misalnya OJK. Nah, OJK itu
dia kan mikroprudensial kan ya. Nah, dia tuh sudah merumuskan yang namanya TKBI. TKBI itu taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia. Nah, itu semacam kayak panduan KLBI, Mbak. Jadi mata anggaran atau pos-pos anggaran yang kira-kira nanti bisa menjadi jalan masuk investasi hijau itu tersedia, seperti itu. Ada sekitar banyak sekali ya KLBI-nya tuh hampir 100-an lebih mata anggaran. Jadi nanti investor bisa tinggal memilih, oh saya mau masuk contoh misalnya nuklir nih, apa TKBI-nya gitu ya. Di situ ada dua, dari sisi waste management sama dari sisi teknologi reaktornya. Nah, terus kemudian yang lain juga bisa TKBI untuk PLTS misalnya. Nah, itu ada di mana? Kalau misalnya dia bisa mencapai TKDN, ke PLTS itu diturunin Mbak sekarang. Tadinya kan sekitar 80% TKDN untuk PLTS. Nah, sekarang turun menjadi sekitar 20-an. Di TKDN itu kan permennya baru mencanangkan soal aspek pencapaian. Misalnya katakanlah kalau komponen industrinya itu mencapai 80% TKDN-nya, maka bagaimana solusi untuk insentifnya. Nah, itu kan belum ada yang mencoba sampai ke situ. Mungkin karena permennya baru ya, Mbak ya. Jadi kita tunggu saja. Biasanya kan pelaksanaan permen itu baru kelihatan sesuai on the track tujuan dari permen itu atau tidak, itu kan kalau 6 bulan pelaksanaan. Jadi kita tunggu aja nanti, ini kan baru Agustus terbit. Ya kita lihat tahun depan apakah ada perlu revisi kah lagi, atau mungkin perlu peraturan yang lebih teknis lagi kah gitu ya. Karena permen ini seharusnya lintas sektoral sih Mbak, karena kan akan mencakup juga kegiatan industri. Nah ini dia. Tadi sebenarnya saya mau menjelaskan juga salah satu tantangan kita untuk mencapai EBT ini, selain juga ketersediaan SDM lokal, karena kan EBT itu kan di lokal ya Mbak ya, nggak ada di kota Jakarta kan enggak gitu yang di lokal. Nah SDM masih terbatas, terus yang kedua juga itu Mbak, industri kita tuh belum tumbuh gitu loh, untuk yang sifatnya contoh misalnya komponen itu belum ada. Jadi misalnya ketika PLTS di rumah kita tuh ada masalah dengan kelistrikannya, itu kita ke siapa sih? Nah, industri komponen kita perlu, itu belum ada. Terus yang kedua, industri standarisasi. Jadi misalnya gini, kan yang bisa melakukan kurasi itu kan hanya beberapa lembaga kan ya, belum sampai ke daerah-daerah. Padahal kan kayak Sukovindo itu kan terbatas ya. Nah, padahal kebutuhan untuk let's say PLTS aja kan butuh untuk kurasi dan untuk butuh penyamaan standarnya itu kan sampai ke daerah-daerah. Nah itu di daerah pun perlu juga ditopang keindustrian tentang standarisasi. Nah terus yang ketiga industri modulnya sendiri gitu ya, kita juga masih sangat terbatas ya Mbak ya. Nah itu maksud saya selain SDM kita juga perlu nih Mbak percepatan industrialisasi yang menopang EBT gitu. Ya nggak usah 8-8-nya deh, kan ada 8 sumber EBT ya. Cukup di 4 dulu aja deh, penunjangnya geothermal, industrinya apa, terus kemudian industri penunjangnya PLTS apa, industri penunjangnya mikrohidro apa, dan industri penunjang biomasa sawit atau yang lainnya itu seperti apa. Nah itu perlu kita bangun di daerah-daerah gitu Mbak. Jadi supaya menekan biaya logistik juga Mbak, supaya nanti tarif listriknya tuh juga tidak ada keluhan lagi gitu. Oh ternyata tarifnya PLN kok lebih murah. Nah, kalau seandainya semua ekosistem industri itu ada di daerah, PLN juga jadi tidak merasa bersalah gitu ya ketika menetapkan harga seperti itu. Kan PLN kan ini Mbak mengikuti aturan pemerintah gitu kan. Nah, berarti kan hitungan pemerintah itu sebenarnya sudah ada kajian atau sudah ada benchmarkingnya, harga itu akan tercapai kalau industri pendukungnya itu tumbuh gitu. Kalau industri pendukungnya nggak tumbuh, semua serba impor, ya menjadi wajar kalau merasa IPP itu harganya kok mahal dan PLN hanya bisa memberi sesuai dengan peraturan presiden gitu. Berarti kan ada gap harga. Nah, coba nanti kalau industri lokalnya itu tumbuh, gap harga itu akan bisa diperkecil sehingga harga keekonomian perusahaan atau IPP dengan harga tarif yang diterapkan oleh PLN itu menjadi mendekati sama gitu. Ya, jadi gini Mbak, green jobs itu
kita juga perlu definisi yang sama nih Mbak ya, karena kalau kita mengambil definisi global dalam artian yang ditentukan oleh World Bank, itu kan lebih ke arah peluang pekerjaan atau kemampuan skill set dari individu yang bisa mensupport gaya hidup atau perilaku dari transisi energi gitu ya. Nah, apa sih gaya hidup transisi energi itu? Ya artinya arahnya tuh ke arah manajemen efisiensi energi gitu ya Bu ya. Nah sekarang green jobs ini sendiri kalau kita lihat konteksnya di Indonesia, sepertinya itu nanti akan terjadi misleading nih Mbak. Karena kalau di luar negeri udah jelas tuh green jobs adalah peluang pekerjaan yang tujuannya untuk konservasi energi atau efisiensi energi. Itu tujuan akhirnya. Nah kalau di kita green jobs itu bisa jadi nanti nomenklaturnya yang penting mendukung EBT gitu. Jadi nggak lagi yang udah langsung spesifik gitu kan. Nah, itu tantangannya berarti apa? Kita harus menyiapkan modul-modul pelatihan atau modul-modul pembelajaran yang relate dengan tadi narasi dari EBT itu sendiri gitu. Apakah tujuannya untuk konservasi energi, apakah tujuannya untuk efisiensi energi. Nah, itu kita perlu menyiapkan skill set tentang itu. Modul-modul perlu kita siapkan tentang itu semua. Sebelum kita mendeklar, ya ini green job happens gitu, atau ini sudah terjadi gitu ya. Kita harus siapkan dulu infrastrukturnya itu ke arah sana. Nah, bicara soal itu, maka kita bicara soal kurikulum, Mbak. Kebetulan saya juga dosen, jadi saya sedikit memahami gimana sih kurikulum itu disusun gitu ya. Nah, salah satu cara kita menyusun kurikulum yang memprovide skill set green job, kita harus sering menarasikan EBT, konservasi energi dan efisiensi energi di lingkungan asosiasi-asosiasi pengguna skill set dari si green job ini. Jadi misalnya katakanlah PLN atau Medco atau Pertamina, dia butuh skill set green job itu kemampuan A to Z misalnya ya. Nah, apakah kemampuan A to Z ini sudah diserap oleh kurikulum kita, terutama kurikulum pendidikan tinggi? Oh, ternyata sudah misalnya salah satu mekanisme kampus merdeka itu kan adalah juga menciptakan skill set yang di luar yang off the book lah ya, yang di luar kurikulum yang sifatnya business as usual. Nah, terus kemudian tarik ke belakang lagi, apakah kurikulum pendidikan menengah kita sudah juga mengadaptasi narasi-narasi, literasi-literasi terkait dengan green jobs ini gitu ya, skill setnya tuh apa saja. Jadi bicara soal green jobs itu tidak di ujung gitu Mbak, tidak hanya sekedar output lulusannya saja atau skill setnya saja, tapi ke belakang, tarikan ke belakang itu juga harus kita perhatikan gitu, terutama dari sisi kurikulum. Nah, tapi saya cukup optimis bahwa green jobs itu akan terjadi karena sekarang di SMP, kebetulan anak saya ada kelas 3 SMP, itu udah 2 tahun terakhir, dia ada kurikulumnya itu sudah menarasikan tentang EBT. Jadi misalnya, walaupun skala kecil ya, kayak misalnya lebih ke arah circular economy, ketika mengolah botol plastik itu menjadi sesuatu bernilai ekonomi, atau mengurai kompos menjadi apa, ekoenzim dan seterusnya, itu udah ada sih, tapi sifatnya masih yaitu tadi lokalitas. Mudah-mudahan kurikulum ini juga ada di sekolah-sekolah Banten misalnya, karena ini kan lokalitas Jakarta nih, kan Jakarta kan memang PR-nya kan soal sampah perkotaan. Nah, jadi kurikulumnya, kebetulan anak saya di SMP negeri, itu kurikulumnya adalah tentang mengurai sampah atau mengelola sampah di Jakarta. Jadi memang sangat lokalitas Jakarta. Nah, saya nggak tahu nih yang di Bandung atau Jawa Barat seperti apa konteks EBT-nya, atau mungkin di Tangerang Selatan seperti apa konteks EBT, nah saya belum cek gitu ya. Mudah-mudahan narasi EBT ini terkait dengan lokalitasnya itu sudah mulai diajarkan di SMP ini gitu, sampai nanti di ujungnya nanti ya kita baru bisa menerima hasil akhir dari ini semua paling nggak 5 atau 7 tahun ke depan gitu Mbak. Kalau untuk saat ini mungkin skill set green job yang ada ya udah sekedar yang penting usahanya atau company tempat dia bekerja itu memang sudah declare sebagai company yang katakanlah bangunannya ada green certificate-nya, terus kemudian katakanlah kantornya sudah menyiapkan pekerja-pekerja untuk di sisi sektor mining atau sektor energi yang hijau, mungkin seperti itu. Jadi
tergantung company-nya gitu. Mungkin yang saat ini seperti itu dulu Bu, upayanya ya. Tapi kalau nanti yang jangka panjang itu tadi melalui kurikulum, melalui taksonomi, melalui standar-standar itu semua. Yang jelas dan paling dekat itu adalah tadi ya Mbak ya 2025 karena sesuai dengan target peta jalan NZI kita, baik itu yang NDC maupun yang second NDC itu cukup ambisius ya karena kita masih menggunakan PPKN yang lama. Kalau RPPKN yang baru itu sifatnya rentang Mbak, jadi cukup demokratis lah gitu ya. Kita menggunakan angka rentang 13-19%. Tapi kalau yang kita masih menggunakan PPKN yang lama, yang sebelumnya itu angka absolut 25%. Nah itu kan janji ya Mbak ya, nah itu tantangan terdekat tuh adalah itu. Jadi kalau boleh sih harapan kami dari Dewan Energi Nasional selaras dengan juga visi Presiden, salah satunya adalah swasembada energi dan swasembada pangan, maka dua hal ini itu sebenarnya strategi decoupling gitu ya Mbak ya, kalau kita pakai mobil itu koplingnya tuh kopling ganda gitu ya, bisa kopling manual sama kopling otomatis gitu ya. Jadi mungkin ada satu masa kita menggunakan kopling manual, artinya masih menggunakan business as usual gitu ya. Tapi di sisi yang lain, dengan secara bersamaan kita juga sudah menggunakan kopling otomatis atau mungkin kita pakai gunakan kopling yang sifatnya itu sudah non fosil misalnya seperti itu. Nah untuk tahun ini atau tahun depan mungkin pemerintah bisa mulai menajamkan efisiensi energi itu sudah in place gitu ya, tidak lagi sekedar case study atau tidak sekedar pilot project gitu, tapi sudah in place, sudah ternyatakan dan sudah diperbuat gitu ya. Nah, yang paling dekat adalah mungkin green building salah satunya gitu ya. Terus yang kedua, salah satu yang lainnya itu adalah misalnya menyiapkan skill set SDM. Itu penting banget Mbak, ketika nanti kita misalnya kan Presiden sekarang dan juga sebelumnya Pak Jokowi kan udah punya political will terkait dengan nuklir ya Mbak ya. Itu kan juga nggak mudah ya, walaupun kita pinginnya tuh di tahun 2035, tapi kan persiapan harus dari sekarang. Ya ayolah gitu, kita ciptakan SDM untuk itu gitu ya, jangan sampai orang luar lagi kerja di sini gitu ya, walaupun kita boleh aja sih, tapi ya itu tadi, janji transfer teknologi itu juga harus in place juga gitu, jangan sampai kita udah import teknologi, contohnya di PLTS, udah import teknologi misalnya di EBT yang lain gitu ya. Tapi transfer teknologi yang dijanjikan dalam kontrak itu nggak in place gitu, nggak menciptakan industri komponen lokal misalnya gitu. Pertama dan yang paling utama adalah tentu trust ya Mbak ya. Negara lain harus percaya bahwa Indonesia tuh memang komitmen tinggi untuk itu ada dan berjalan gitu ya. Karena kalau trust itu sudah tidak ada, sulit untuk meyakinkan siapapun mitra-mitra kita di luar sana untuk membantu. Karena memang sesuai dengan target yang tercapai di 2060 nanti, kemampuan usaha Indonesia itu hanya 41% yang bisa kita absorb sendiri gitu ya. Sisanya itu dari luar gitu Mbak. Nah jadi kalau misalnya kita bicara soal TKDN, ya udah kalau kita mau pakai angka, ya berarti di angka 40% itulah yang kemampuan sendiri gitu ya, atau business as usual gitu ya. Nah sisanya kita harus beradaptasi atau mengambil belajar dari teknologi dari luar Indonesia gitu atau negara lain gitu ya. Nah karena kita harus seperti itu, berarti kita harus baik-baik tanda kutip menjaga identitas diri kita sebagai negara yang dipercaya gitu ya, bahwa Indonesia itu memang investasi iklimnya itu mendukung gitu ya, semuanya tuh in place gitu ya, SDM-nya ada, terus kemudian skill set-nya jelas gitu ya untuk bisa green jobs itu seperti apa. Terus kemudian yang ketiga yang penting juga dari negara lain kita juga berharap tapi juga bukan berarti kita nggak punya kemandirian ya, tetap kita harus yakin ada di situ. Kemandirian kita itu sangat bisa menjadi modal gitu Mbak ya, untuk meyakinkan ke dunia luar bahwa Indonesia sebagai negara OECD dan juga sebagai sekarang kita ikut
di G20 juga kita ikut, BRICS kita ikut gitu ya, bahwa kita tuh memang partner negara yang punya nilai jual, punya positioning yang juga bisa posisi tawar untuk negara lain gitu. Jadi jangan sampai kok Indonesia hanya nerima aja gitu ya. Apa yang bisa Indonesia kontribusikan gitu kan ya. Nah, kita bisa juga mengarah ke sana. Nah, terus yang terakhir mungkin ini Mbak ya. Ini yang penting dari BI. Kemarin BI juga sudah komitmen soal itu, menjaga makroprudensial. Nah, salah satu insentif BI itu adalah ini Mbak, memberikan giro wajib minimum hanya 4% bagi bank himbara yang membuat portfolio EBT-nya itu dominan ketimbang portfolio yang lain, seperti itu. Nah, ini juga salah satu insentif Mbak, walaupun nggak langsung gitu ya, bagi investasi dan juga pendanaan, yuk kita pakai himbara untuk bisa mengakses insentif dari BI yang 4% ini. Ya mudah-mudahan ke depan, salah satu juga BI juga punya terobosan ini Mbak, KPR hijau. Nah mungkin nanti anak-anak muda Gen Z yang butuh rumah atau apa, ketika dia mendesain arsitekturnya itu relate dengan standar-standar hijau tadi, nah, bisa tuh dia nanti mengabsorb kredit melalui Bank Himbara dengan bantuan insentif dari BI tadi. Iya, sebenarnya sih undang-undang ini baik banget ya karena menjadi payung segala sesuatu yang terkait dengan capaian energi transisi kita gitu ya. Dan ini juga sangat ditunggu Mbak oleh investor undang-undang ini. Karena apa? Karena investor juga harus punya kepastian hukum ketika nanti mereka berinvestasi jangka panjang dengan negara kita, itu ada payung hukum yang melindungi seperti itu. Nah, bahwa kemudian undang-undang ini menjadi tarik ulurnya begitu keras dalam beberapa pasal tertentu, saya kira itu proses politik ya, politik energi. Nah, satu hal Mbak yang menjadi kita lupa kali ya, memperkuat narasi-narasi terkait dengan politik energi. Jadi di sini ada ya kalau dalam bahasa sekarang gagal paham gitu ya. Ada beberapa yang merasa gagal paham tentang energi itu apa sih gitu. Ada yang bilang energi itu modal pembangunan. Oh itu sesuai dengan pasal 33 UUD 45, betul sekali. Ada lagi yang bilang energi itu adalah pencipta kesejahteraan. Nah, kalau pencipta kesejahteraan berarti kan bisa ada dua sisi, baik itu diupayakan sendiri maupun diupayakan fully import. Nah, kalau ngomong kesejahteraan kan berarti tidak hanya kemampuan diri sendiri, tapi juga ada kemampuan negara lain gitu ya. Nah, narasi-narasi politik energi kita ini yang belum lengkap tadi itulah yang akhirnya membuat ketika pembahasan pasal-pasal itu proses argumentasinya itu seperti nggak streamline dalam satu garis koridor gitu. Jadi yang merasa energi adalah kesejahteraan, maka nggak apa-apa kok kita import gitu misalnya. Nggak apa-apa kok kita tergantung sepenuhnya oleh luar gitu. Itu karena kesepakatannya adalah kesejahteraan. Tapi kalau pandangan-pandangan yang kiblatnya adalah energi modal pembangunan, maka di situ ada aspek ketahanan energi, ada aspek kemandirian energi, ada aspek yang sifatnya itu Indonesia bisa kok, Indonesia punya kok, bisa gitu. Kita bisa dengan kemampuan sendiri. Nah, itu yang narasi-narasi ini akhirnya yang membuat pasal-pasal tertentu itu sulit untuk mencapai kesepakatan. Salah satunya ada pasal tentang TKDN, Mbak, yang kita bahas tadi ya. Ada beberapa pandangan TKDN-nya ini adalah TKDN hanya PLTS, Mbak. Jadi udah PLTS aja gitu. Nah, narasi yang lain bilang, loh, berarti masa iya seluruh permukaan Indonesia hanya ditutupi oleh PLTS demi untuk mencapai TKDN yang ditentukan. Ada yang seperti itu persepsinya. Terus kemudian, oh enggak, TKDN-nya itu nggak boleh hanya PLTS aja, tapi semua EBT, misalnya begitu. Nah, jadi untuk pemahaman soal itu saja banyak persepsi gitu ya. Dan masing-masing persepsi itu akhirnya dikontekstualkan dengan politik. Karena kan di situ kan DPR itu kan adalah regulator yang membawa kepentingan politik gitu kan. Nah, politiknya itu akhirnya tadi menghilangkan sisi-sisi bahwa
public policy itu masih good end gitu loh, masih sesuatu yang baik gitu ya. Nah itu yang luput di sana tuh adalah soal TKDN, belum ada kesamaan pandangan. Terus yang kedua lagi, ini Mbak, soal tadi pembiayaan hijau. Ada yang bilang, ya udah nggak apa-apa, kita terlibat salah satu konsorsium pendanaan, tapi itu dengan bunga tinggi, lebih dari bunga komersil misalnya. Terus ada yang bilang, oh enggak, kita bisa kok APBN atau non APBN, tapi dari internal kita, dari global bond atau apapun itu kita mengeluarkan surat berjangka gitu ya, atau SUN segala macam. Nah, itulah itu juga sama pendanaan investasi itu juga menjadi narasi juga gitu. Belum kesepakatan ada di situ. Kalau yang merasa bilang utang kita udah banyak untuk hal yang lain gitu, nggak mungkin ditambah dengan utang dengan narasi EBT gitu, jangan sampai seperti itu. Terus ada juga yang bilang oke, kita bisa kok dengan kekayaan alam yang ada di daerah, berarti daerah dikasih beban nih APBD-nya berapa persen untuk EBT misalnya, tapi itu juga semua kan daerah butuh panduan juga gitu. Oke, kami siap kok menargetkan sesuatu untuk EBT misalnya. Tapi tolong kami dibantu untuk gimana sih menarasikan itu dalam program-program di APBD kami gitu kan, itu perlu juga pendampingan. Itu pendanaan. Terus yang ketiga itu soal ini juga Mbak, apa namanya? Penyiapan SDM. Seperti itu. SDM ini berarti kan beragam nih Mbak, SDM yang sesuai tema komoditasnya, yang mampu di nuklir, yang mampu di geotermal, yang mampu di mana gitu kan ya, nah biomasa dan seterusnya gitu ya. Nah itu kan juga nggak siap nih, kita kan menyiapkan lulusan yang generik nih semua gitu ya. SMK walaupun ada penjurusan tapi juga sifatnya generik, SMA apalagi generik gitu ya. Terus kemudian pendidikan tinggi kita masing-masing punya ciri khasnya sendiri gitu ya. Kalau yang saya tahu sih di daerah timur Unhas itu udah sangat baik Mbak untuk menciptakan SDM unggul terkait dengan EBT ini. Hampir semua sektor EBT mereka sudah menyiapkan kurikulumnya itu di Unhas ya. Nah kalau di Jawa itu agak beragam tuh. ITB, UGM, UI, Unpad itu adalah kampus-kampus yang dinarasikan sebagai kampus pencipta SDM EBT gitu ya. Nah, saya nggak tahu nih di Sumatera seperti apa, Kalimantan seperti apa, Papua seperti apa. Nah, itu juga perlu kita Mbak pemetaan soal itu. Jadi intinya kata kuncinya adalah EBT ini target secara legislasi memang harus di tahun depan Mbak, harus. Kenapa? Karena itu tadi kita sudah punya target peta jalan net zero emission. Kalau ini telat lagi Mbak, berarti kan mundur lagi gitu kan. Kan tahu sendiri ya, setiap kali undang-undang terbit, keputusan turunannya itu kan paling enggak 2 tahun kemudian gitu Mbak. Nah, nunggu 2 tahun lagi. Nah, padahal 2 tahun lagi itu 2027 katakanlah atau 2028 itu udah kita harus sudah mulai kurva keseimbangannya itu udah flat terus kemudian naik, tapi yang sudah komposisi EBT-nya udah banyak gitu. Kalau sekarang kan masih fosil nih. Kita harapkan fosil menurun batu baranya gitu ya. Terus kemudian kesetimbangan baru, bikin kesetimbangan naik lagi kan, tapi yang sudah EBT itu udah masuk gitu. Nah, tipping point-nya di tahun 2028, Mbak, titik beloknya itu di tahun 2028. Nah, seandainya kita telat mensahkan EBT, ya udah, berarti mundur lagi tuh titik belok kita yang tadinya gradually phase down, terus kemudian diisi oleh sumber-sumber EBT, untuk mencapai itu ya mundur lagi gitu. Itu yang menjadi tantangannya itu. Dan tapi satu hal Mbak, ini juga saya perlu meneruskan anggapan publik. Jangan sampai dikesankan kita menurunkan batu bara, terus nggak ada buffer base load-nya. Nah, terus nanti kemudian tadi seperti pertanyaan awalnya Mbak Erika, ada mati lampu kah segala macam gitu-gitu kan? Enggak Mbak. Jadi teman-teman semua bisa saya yakinkan di sini, walaupun kita batu baranya menurun, penyangganya itu tetap harus ada. Karena ingat kita punya indeks ketahanan energi yang mesti kita jaga di angka 6 gitu. Kurang dari 6 itu bahaya Mbak. Bahkan untuk suatu negara itu bisa dibilang wah itu rentan sekali itu kalau di bawah 6. Yang bagus 6,5 ke atas. Nah, kita udah di 6,6 gitu ya. Nah, kita menjaga angka 6,6 itu Mbak. Jadi walaupun batu bara kita sudah gradually phase down,
jangan sampai angka 6,6-nya itu turun gitu. Kalau bisa naik gitu kan. Jadi artinya semakin ke atas semakin tahan gitu kan. Nah, EBT tadi ini karena dia lokal, mestinya membuat ketahanan energi kita tuh harusnya naik. Karena kan nggak tergantung impor lagi gitu kan. Nah, ini kan angka 6,6 itu fully import kan, Mbak. BBM-nya import, LPG-nya import, itu 6,6. Nah, kalau kita fully EBT, dengan undang-undang EBT yang nanti disahkan, capaian ketahanan energi kita bisa lebih dari angka 6,6 gitu, karena sudah diisi oleh energi sumber daya dari kita sendiri gitu loh, Mbak. Jadi salah satu vehicles untuk bisa ketahanan energi kita naik dari 6,6, ya undang-undang EBT ini, Mbak. Gitu.